Shalom, selamat pagi semuanya. Masih ada sukacita? Oke, anak-anak sekalipun kita ibadah di rumah, sekolah minggu di rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk selalu tetap memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Yuk semua bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian, dengar dia panggil nama saya. Kita masuk dalam pujian penyembahan kita nyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Semuanya dalam sikap saat teduh, kita mau nyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Kita mau bersyukur buat segala kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa.
Surgawi, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan sudah menjaga, memelihara kehidupan mereka sepanjang malam lamanya. Dan kami bersyukur Tuhan, pagi yang indah ini Tuhan sudah membangunkan anak-anak-Mu dengan nafas hidup baru, kekuatan baru di dalam kehidupan mereka. Sekalipun Tuhan anak-anak-Mu memuji memuliakan akan nama Tuhan, sekolah minggu di rumah, tetapi kami bersyukur Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan setiap anak-anak-Mu bersama keluarga. Tuhan memberkati setiap anak-anak kami yang ada di rumah, yang tetap setia memuji memuliakan akan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian kami Tuhan, penyembahan kami, setiap lagu yang kami naikkan Tuhan, boleh menjadi hormat bagi kemuliaan-Mu. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami di tengah-tengah wabah virus corona ini. Kami percaya bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkannya dan kami dapat beraktivitas kembali. Kami boleh lagi kembali ke gereja memuji memuliakan akan nama Tuhan, berkumpul bersama dengan teman-teman, bahkan mungkin bersama dengan rekan-rekan guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami pagi yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji memuliakan akan nama Tuhan. Haleluya, amin. Oke, masih semangat memuji nama Tuhan? Ayo semuanya bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Dia selalu menolong kita sekalipun kita tetap memuji memuliakan nama Tuhan di rumah, tetapi Tuhan Yesus selalu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Kita ganti pujian kita yang kedua, yaitu Kasih Sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir
Kita akan mengumpulkan persembahan kita, teman-teman boleh kumpul persembahannya masing-masing di rumah. Nanti kalau kita sudah sekolah minggu, bisa kembali lagi dibawa persembahannya ya. Kita nyanyikan pujian Burung Pipit sambil persembahannya dijalankan di rumah masing-masing ya. Kita nyanyikan pujian Burung Pipit. Kita berdoa buat persembahan kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-anak-Mu sudah mengumpulkan persembahan mereka sebagai tanda ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah memberi, biarlah kehidupan mereka senantiasa dilindungi Tuhan, selalu diberkati Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat setiap orang tua, papa, mama, bahkan mungkin keluarga yang senantiasa memberkati setiap pekerjaan mereka. Tuhan memberkati apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh digunakan untuk kebaran pekerjaan pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat persembahan-Mu. Haleluya, amin. Oke, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita nyanyikan pujian Hai Kawan, Alkitab Buku Terindah. Yuk semua bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian Alkitab Buku Terindah. Ada buku yang indah dan menakjubkan.
setia dalam nama Yesus. Bila iblis merayu, aku kan berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Teli, tampil beda kok tidur? Bagaimana itu? Capek aku, Bu Guru. Karena aku tadi baru bangun tidur, mimpi, Bu Guru. Mimpi apa? Aku mimpi naik kapal tenggelam, Bu Guru. Terus aku mati. Aku takut, Bu Guru. Aku takut, Bu Guru. Takut. Teli, kamu tidak boleh takut. Hari ini kan hari Minggu. Kita akan belajar firman Tuhan. Mau nggak Bu Guru cerita? Mau, Bu Guru, mau. Tapi rambutku sudah cantik gak, Bu Guru? Aku tadi buru-buru dari rumah, mau sekolah minggu, Bu Guru. Karena aku mimpi tenggelam. Aku takut. Takut, Bu Guru. Aku mati ketika tidak, Bu Guru. Tidak. Kamu tidak mati. Kamu masih hidup. Nah, Bu Guru bacakan puisi ya, yang terambil dari kitab Mazmur. Iya, Bu Guru. Aku akan dengarkan, Bu Guru. Baik, Bu Guru, baik. Dengarkan ya. Bu Guru akan membaca puisi. Puisinya terambil dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai yang ke-6. Dengarkan ya. Iya, Bu Guru. Tadi siap ya, teman-teman. Siap. Tadi mau dengarkan puisi. Tadi mau dengarkan firman Tuhan. Ayo teman-teman, semua duduk mendengarkan ya. Baik yang di rumah dan di mana saja mereka berada, dengarkan firman Tuhan. Oke, Bu Guru, Tali siap mendengarkan. Dengarkan ya. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahku? Bu Guru, aku kok sedih. Bu Guru membaca itu sedih sekali, Bu Guru. Teli tidak sanggup mendengarkan. Ya, tapi dengarkan Tel, supaya kamu mengerti tentang firman Tuhan hari ini. Oke, Bu Guru. Lanjut, Bu Guru. Lanjut, teman-teman. Lanjut. Ya, saya lanjutkan ya, ayat yang keempat. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka. Melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai
dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Aduh, Bu Guru. Ini ngeri sekali, Bu Guru. Katanya kok banyak permasalahan ya, Bu Guru. Iya, Tel. Kita akan dengarkan firman Tuhan ya hari ini. Kalau kita melihat di kitab Mazmur ini, Tel, membicarakan bagaimana Daud diusir oleh anaknya, diusir oleh Raja Saul. Dia lari dari istana, Tel. Iya, Kak Bu Guru. Kasihan ya teman-teman. Raja diusir, raja lari ke tempat lain. Teli, kamu belum tahu bagaimana penderitaannya Raja Daud pada saat itu. Bagaimana, Bu Guru? Aku lanjut ya, dengarkan. Supaya aku mengerti bagaimana Raja Daud ini lari dari istana. Dia tidak punya makanan. Dia tidak dapat tempat tidur yang enak. Kasihan ya teman-teman. Kasihan. Aduh, tadi Teli bermimpi. Teli mau tenggelam mati, tapi tidak mati. Tapi Raja Daud diusir, teman-teman. Kasihan. Teli tidak boleh nangis. Kita kan akan mendengar tentang firman Tuhan. Bagaimana kamu menangis? Hati Teli sedih, Bu Guru. Kasihan Daud, Bu Guru. Dia lari, tidak bawa apa-apa tuh. Aduh, kasihan Raja Daud ya, Bu Guru. Stop, jangan menangis. Duduk tegak. Oke, Bu Guru. Nah, coba kamu dengarkan ini. Bagaimana Raja Daud itu lari dari istana. Dia dikejar-kejar oleh prajurit-prajurit. Dia akan dibunuh, Tera. Akhirnya Daud bersedih. Daud menangis. Diumpamakan ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikian jiwaku merindukan engkau ya Allah. Tel, pada waktu itu si Raja Daud itu lari. Tidak pernah lagi masuk ke bait Allah karena dalam pelarian. Raja Daud merindukan bagaimana berdoa kepada Tuhan. Bagaimana Raja Daud ingin menyanyi memuji nama Tuhan di gereja. Tapi saat itu ada di dalam pelarian. Rindu. Diumpamakan kerinduannya, Raja Daud itu seperti rusa, Teli. Kok seperti rusa, Bu Guru? Iya. Rusa itu kalau lagi haus, rusa itu kalau lagi kepingin makan, dia lari pelan-pelan mencari apa, Tel? Dia mencari air. Ternyata air tidak didapatkan. Terus dia mendapat apa, Bu Guru? Nah, berjalan dari gunung ke gunung, padang gurun yang begitu gersang, tumbuh-tumbuhan tidak ada buahnya, dan tempat-tempat yang kering kerontang. Disitulah bagaimana kerinduan Daud. Ingin mendapatkan Tuhan, ingin menyembah Tuhan, ingin berdoa kepada Tuhan, tapi dia tidak menemukan karena meninggalkan tempat berdoa, yaitu bait Allah. Tapi Daud tidak kurang akal, Tel. Apa yang dilakukan Daud, Bu Guru? Nah, dia berdoa, ya. Dia datang kepada Tuhan lewat hatinya, lewat pikirannya, lewat tubuhnya. Dia memuji nama Tuhan walaupun banyak musuh yang mengejarnya. Aku sedih, Bu Guru. Boleh nggak, Bu Guru? Aku minta peluk dengan Bu Guru. Aku sedih, Bu Guru. Melihat. Oh ya. Yo, ini saya peluk ya, saya peluk. Sudah tenang. Kita lanjut loh ceritanya tentang Daud ya. Ya. Oke, Bu Guru, saya dengarkan lagi. Nah,
si rusa ini mendapatkan makanan enggak? Rusa ini mendapatkan minum enggak? Tidak. Demikian juga kehausan Raja Daud ketika ingin datang kepada Tuhan. Dia tidak mendapatkan, tapi yang didapatkan apa? Matanya melihat bagaimana musuh mengejar. Hidungnya mencium bagaimana bangkai-bangkai telah mati membusuk karena dibunuh oleh prajurit-prajurit. Dan juga badannya begitu sakit karena tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bagaimana lidahnya tidak bisa makan karena tidak ada makanan. Itulah sebabnya Daud mengatakan di dalam ayat yang kedua, seperti rusa yang merindukan air, tapi dia tidak menemukannya. Kemudian si Daud anak-anak, dia rindu untuk mencari air. Air kemana? Yaitu air kehidupan, air firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan masih ada di rumahnya, ditinggal oleh Daud. Tapi disitulah Daud terus merenungkan firman Tuhan sepanjang hidupnya, sepanjang perjalanannya bersama-sama. Nah akhirnya dia apa? Dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau melihatkah apa yang kualami pada saat ini? Siang dan malam air mataku terus meleleh, aku terus menangis, dan itulah sebabnya makananku tiap hari yaitu kesusahan. Ketika aku keluar dari kerajaan, ketika aku pergi dari rumah tempat tinggalku, aku dikejar-kejar oleh anakku bersama dengan pasukannya. Aku dikejar-kejar oleh Raja Saul, pada saat itu membenci aku. Nah, di situ Teli, si Daud membayangkan bagaimana waktu itu sedang dikejar-kejar anaknya, dikejar-kejar oleh Raja Saul, dan ditulis di dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai yang ke-6 ini. Kemudian si Daud mengingat bagaimana jiwanya yang gundah gulana, bagaimana hatinya yang gelisah, bagaimana hidupnya tertekan karena musuh-musuh yang terus menghalanginya. Tapi kerinduannya yang kuat kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan itu luar biasa, Teli. Oh begitu ya Bu Guru. Iya, makanya kamu harus baik-baik. Nah sekarang coba kamu tanya teman-temanmu yang ada di rumah. Mari kita tanya. Tanya apa Bu Guru? Gitu ya. Hai teman-teman, kamu kan tidak bisa ke gereja, kamu kan tidak bisa beribadah. Apakah kamu merasakan kerinduan seperti Daud? Ingin menyembah Tuhan, ingin memuji Tuhan, ingin berdoa kepada Tuhan, ingin membaca Alkitab. Ini kerinduan Daud teman-teman. Dia rindu berdoa kepada Tuhan, dia rindu membaca Alkitab. Aku harap teman-teman juga demikian ya. Ketika ada di rumah, jangan hanya main-main, jangan hanya makan dan tidur, tapi mari kita berdoa, mari kita memuji Tuhan. Nanti kalau sudah pergi virus ini, kita berkumpul lagi ya. Kita ke gereja, kita sama-sama membaca Alkitab, mendengarkan ibu guru, bapak guru yang sedang bercerita. Oke teman-teman, aku lanjut mendengarkan ceritanya Bu Guru. Ya, oke. Lanjut Bu Guru. Nah, Tel, tadi kan ayat yang keempat. Si Daud mengatakan apa? Air mataku terus mengeluarkan air mata karena aku sedih. Kalau sehari aku makan 3 kali, pagi, siang, sore. Tapi sepanjang hari, Tel, si Raja Daud ini terus menangis. Karena apa? Musuh yang terus mengejar. Karena apa? Karena musuh yang ingin membunuh Raja Daud ini. Akhirnya dia merasakan kegelisahan hatinya. Hatinya merasa gundah, hatinya merasa tertekan, hatinya merasa tidak nyaman. Akhirnya dia memutuskan, Tuhan, walaupun hatiku tertekan, walaupun hatiku gelisah, tapi Tuhan, Engkau melihat apa yang menjadi permasalahanku. Engkau melihat apa yang menjadi bebanku. Maka sekarang aku beriman kepada Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, semua permasalahanku Engkau akan tolong. Nah di sini Teli ayat yang selanjutnya si Raja Daud mengatakan apa?
Walaupun aku tertekan, walaupun jiwaku gelisah, walaupun aku menderita, tapi ada Tuhan yang melihat aku. Aku tetap bersyukur walaupun kondisi yang seperti ini. Mungkin kami tidak bisa berjalan-jalan, mungkin kami tidak bisa pergi ke mall, mungkin kami tidak bisa pergi ke tempat yang lain. Tapi Daud mengajak kepada anak-anak dan kami semua supaya tetap berharap kepada Tuhan, supaya tetap bersyukur kepada Tuhan, karena iman mengalahkan segala perkara. Itulah sebabnya kita meminta pertolongan kepada Tuhan ya. Jangan lupa setiap hari berdoa, setiap saat kita membaca Alkitab, setiap saat kita juga memuji namanya. Kamu juga demikian, Teli. Walaupun mimpi, kamu kan belum meninggal. Tapi coba lihat, kamu teman-teman yang ada di luar sana, dia tidak punya tempat tinggal, dia tidak punya makanan, dia tidak punya apa-apa di rumahnya karena orang tuanya tidak mempunyai uang, orang tuanya tidak mempunyai makanan. Tapi tugas Teli dan teman-teman ya harus berdoa. Kalau Teli punya uang, kalau Teli punya berkat, Teli harus menolong teman-teman yang seperti itu, ya. Dengar nggak Teli? Iya dengar. Dengar Bu Guru. Berarti aku diajak untuk tetap bersyukur kepada Tuhan ya Bu Guru. Aku berharap semua permasalahan ini akan selesai karena Tuhan akan menolong. Teman-teman, jangan lupa terus berdoa ya. Dukung doa-doa. Baik teman-teman kita yang sakit, baik teman-teman kita yang tidak punya makanan, baik teman-teman kita yang ada di rumah sakit, di sini sedang menderita. Tapi tugas kita teman-teman, sebagai orang percaya, kita tetap bersandar kepada Tuhan. Kita tetap beriman kepada Tuhan. Seperti Raja Daud pada waktu itu ya. Dia tidak punya tempat berteduh karena dikejar-kejar oleh anaknya. Dikejar-kejar oleh prajurit-prajurit yang akan membunuh. Bahkan dikejar-kejar oleh Raja Saul bersama dengan teman-temannya, bersama dengan para tentara. Dia sedih, tapi ingat, Daud ditolong oleh Tuhan. Daud kembali ke istana. Daud kembali menjadi raja yang hebat. Daud kembali menjadi raja yang dipakai oleh Tuhan. Rindu nggak teman-teman? Kamu dipakai oleh Tuhan? Kamu diberkati oleh Tuhan? Mari teman-teman, kita terus berdoa. Mari kita terus meminta pertolongan kepada Tuhan. Jangan putus asa. Walaupun virus corona melanda dunia teman-teman, tapi kita tetap beriman. Tapi kita tetap bersyukur karena kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa tidur. Ya teman-teman, mari kita berdoa teman-teman. Kita tunduk kepala ya. Kita berdoa. Bu Guru, doakan Teli ya. Tadi kan Teli takut. Teli takut mati. Padahal itu hanya mimpi Bu Guru. Tapi saya sadar, Teli punya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang menolong. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Aku berterima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu. Aku di rumah dengan papa dan mama bisa berdoa, bisa baca Alkitab, bisa semuanya. Terima kasih, terima kasih. Mari Bu Guru doakan Teli ya, dan doakan teman-teman. Oke Teli, kita berdoa ya. Nah, tunduk kepala ya. Sekarang berdoa. Tuhan, hari ini saya sudah belajar mendengarkan firman Tuhan tentang Daud. Di mana waktu itu Daud sedang menghadapi masalah. Dikejar-kejar anaknya, dikejar-kejar Saul, dikejar-kejar para tentara. Hatinya tertekan, jiwanya gelisah, tapi dia memandang Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang menolong. Tuhan, berkati kami semua supaya kami juga percaya kepada Tuhan Yesus. Iman kami terus melihat kuasa-Mu berdaulat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman.
Kita akan berjumpa lagi ya minggu depan. Bye. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan akan nama Tuhan, bahkan kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja, tetapi kita menjadi anak-anak, menjadi laskar Kristus bagi dunia ini. Semuanya bangkit berdiri, kita mau menutup ibadah kita sekolah minggu pagi yang indah ini. Kita nyanyikan pujian, Yesus kau mati bagiku. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami bersama dengan anak-anak-Mu sudah memuji memuliakan akan nama Tuhan. Sekalipun anak-Mu memuji memuliakan nama Tuhan di rumah, tetapi kami senantiasa merasakan sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu sudah memuji memuliakan akan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan senantiasa memberkati kehidupan setiap anak-anak-Mu bersama orang tua. Lindungi mereka selalu Tuhan. Dan kami berdoa kiranya wabah virus corona ini Tuhan dapat sembuh. Dan kami boleh berjumpa kembali bersama dengan anak-anak kami di gereja-Mu yang kudus untuk memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.